Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Restarda dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan bagaimana sih cara pencatatan dalam partograf dan SOAP INC atau SOAP persalinan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas SOAP terlebih dahulu ya. Nah, di lembar pertama SOAP INC ini ada nama, NIM, lahan praktek, seai lahan, manajemen asuhan kebidanan pada ibu bersalin, seputar nama ibu, usia ibu, grafida, partus, dan abortus. Serta dilengkapi dengan tanggal masuk, tanggal pengkajian, jam tanggal masuk dan jam tanggal pengkajian, serta nomor rekam mediknya ya. Lanjutan dari lembar pertama SOAP INC itu ada data subjektif, yaitu identitas atau biodata ibu dan suami terkait nama, umur, suku bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon. Tidak boleh ada yang tidak diisi ya. Di lembar kedua ini terdapat keluhan utama. Kenapa ibu datang ke klinik untuk memeriksa kehamilannya? Ditakutkan pada usia 38 minggu apakah ibu sudah ingin bersalin atau belum. Kemudian yang ketiga ada riwayat kesehatan. Kita bertanya kepada ibu, apakah ibu pernah mengidap penyakit menurun seperti hipertensi dan diabetes, kemudian penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Begitu juga kita tanyakan ke pihak keluarganya. Nah, di lembar kedua, poin keempat itu ada riwayat kehamilan sekarang seperti grafida, para, abortus, hari pertama haid terakhir, hari perkiraan terakhir, umur kehamilan, gerakan pertama janin, kemudian imunisasi TT, kemudian tempat pemeriksaan, dan keluhan selama hamil trimester 1, 2, dan 3. Kemudian di lembar ketiga poin kelima itu ada riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu seperti Nyonya T, umur 35 tahun G2P1A0 berarti mempunyai riwayat persalinan sebelumnya seperti hamil pertama, umur kehamilan 39 minggu, persalinan normal, pertolongan bidan, penyulit tidak ada, nifas normal, keadaan bayi normal. Kemudian kehamilan yang sekarang disebut dengan kehamilan ini. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat menstruasi yaitu usia pertama menars, siklus menars, lamanya menars, banyaknya menars, kemudian konsentrasi darah yang keluar dan keluhan di saat menstruasi. Poin ketujuh membahas tentang riwayat kehidupan seksual seperti frekuensi dalam satu minggu, adakah keluhan saat berhubungan. Kemudian poin ke-8, riwayat kontrasepsi, adakah ibu pernah menggunakan KB, pil suntik atau lain sebagainya, dan apa rencana ibu ke depannya setelah melahirkan, apakah ingin menggunakan KB atau tidak. Poin ke-9, kita akan menganalisis data kebiasaan sehari-hari ibu seperti pola nutrisi, makan berapa kali sehari, dengan menu apa, minum pendamping apa, dan tantangannya. Pola istirahat, di sini kita melihat apakah ibu menyempatkan untuk tidur siang, apakah ada keluhan, tidur malam berapa jam satu hari, dan keluhan apa yang diderita. Kemudian pola kebersihan diri atau personal hygiene seperti berapa kali mandi dalam satu hari, keramas dalam seminggu, gosok gigi dalam satu hari, ganti baju dalam satu hari, dan ganti pakaian dalam sehari. Begitu juga dengan pola eliminasi seperti konsistensi, frekuensi, warna, keluhan buang air besar, kemudian frekuensi, warna, keluhan saat buang air kecil. Masing-masing mempunyai perbedaan ya saat hamil dan saat menjelang persalinan. Poin ke-10 membahas perilaku kesehatan, apakah ibu pernah mengkonsumsi alkohol atau merokok atau obat-obatan. Kemudian poin 11 yaitu riwayat sosial, apa respon ibu dan respon keluarga terhadap kehamilannya, pengambilan keputusan dalam keluarga siapa, jenis kelamin yang diharapkan, kepercayaan terhadap kehamilan, dan apakah ibu pernah mengetahui tentang kehamilan sebelumnya. Kemudian di lembar selanjutnya berisi tentang data objektif yang berisi tentang yang pertama, keadaan umum, kesadaran emosional, dan tanda-tanda vital. Poin ketiga dalam data objektif adalah pemeriksaan fisik head to toe dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kemudian poin kelima dalam data objektif ada pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium, urin, USG, dan lain sebagainya. Setelah semuanya selesai, baru kita menganalisa, yaitu Nyonya T umur 35 tahun, G2P1A0 dengan usia kehamilan 38 minggu, janin hidup tunggal intrauteri, partu kala 1 fase laten. Dan dilanjutkan dengan penata laksanaan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah memberitahukan kepada ibu tentang pemeriksaan yang telah kita lakukan kepada dia dan keluarga. Yang kedua, memberitahukan kepada ibu tentang kondisinya, yaitu bahwa ketuban belum pecah dan ibu bisa melakukan kegiatan seperti berdiri, jongkok, duduk, dan makan. Kemudian kita akan mempersiapkan alat-alat persalinan seperti partu set, obat-obatan, dan perlengkapan ibu dan bayi. Kemudian kita juga melibatkan suami dan keluarga untuk memberikan dukungan terhadap proses persalinan. Tidak lupa mengatur posisi ibu senyaman mungkin. Yang paling terpenting adalah mengajari ibu untuk mengejan yang baik dan benar, yaitu dengan cara menarik nafas panjang, tidak mengeluarkan suara yang berlebihan, dan menekankan pada daerah perut bukan tenggorokan. Menjaga kesterilan ibu dan menyuruh pihak keluarga untuk memberikan makan di sela-sela sebelum kontraksi. Dan tugas kita sebagai bidan adalah untuk melakukan observasi tentang peningkatan persalinan seperti peningkatan pembukaan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah catatan perkembangan, berisi tentang subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan selanjutnya yang kita telah lakukan setelah pendataan SOAP. Mulai dari pemeriksaan objektif, yaitu apa yang ibu rasakan pada saat itu, pemeriksaan objektif yaitu keadaan umum, tanda-tanda vital, kontraksi, pemeriksaan dalam, baik itu pemeriksaan ketuban, pembukaan, porsio, dan perineum. Analisa yang baik adalah analisa yang seperti saya contohkan, misalnya Nyonya T umur 35 tahun, G2P1A0 dengan usia kehamilan 38 minggu, janin hidup tunggal intrauteri, impartu kala 2 fase akselerasi. Fase di sini disesuaikan dengan pembukaan ibu, seperti fase aktif dibagi menjadi 3, yaitu akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Catatan perkembangan diakhiri dengan selesainya persalinan kala 3 atau keluarnya plasenta, dan langsung ke kala pemantauan yaitu 2 jam pertama setelah postpartum. Ini teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang pengisian partograf. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kotak-kotak yang ada di dalam partograf. Yang pertama itu adalah kotak di mana kita harus mengisi denyut jantung janin. Kotak kedua itu adalah air ketuban dan penyusutan. Kotak ketiga pengisian
berapa jumlah pembukaan, kemudian di bawahnya itu ada waktu yang setiap kotaknya itu berisi 1 jam setiap pengisian, yaitu misalnya jam 6.50, maka kotak selanjutnya adalah 7.50. Dan kotak kecil di antara 6.50 ini adalah setengah jam dari 6.50, yaitu 7.20. Kotak selanjutnya adalah kontraksi setiap 10 menit. Nah, di sini ada kotak-kotak kecil yang melambangkan bagaimana kontraksi dalam 10 menit. Semisalnya, jika kontraksi kurang dari 20 detik, maka akan digaris kotak-kotak seperti ini. Jika kontraksi 20-40 detik, maka harus kita garis miring. Dan jika kontraksi dalam 10 menit itu lebih dari 40 detik, maka kita arsir seperti ini. Kotak di bawah kontraksi ada oksitosin setiap menit. Misalnya, kita dalam pemberian cairan atau infus memberikan oksitosin di dalamnya, maka harus kita tulis dalam kotak tersebut. Nah, kotak kedua itu ada tekanan darah, temperatur, protein, aseton, volume, urin, obat, dan cairan IV di kotak ini adalah di mana pada jam tersebut kita melakukan infus atau pemberian cairan kepada pasien. Kotak tekanan darah ini adalah tekanan darah yang kita lakukan setiap 4 jam sekali. Dan kotak temperatur ini adalah kotak di mana kita memeriksa suhu pasien dalam masa persalinan. Dan kotak protein urin ini adalah output yang dikeluarkan oleh ibu pada masa persalinan. Jadi harus diingat terlebih dahulu bahwasanya pengisian partograf itu dimulai dari fase aktif, bukan fase laten. Jika fase laten belum diisi di dalam partograf, karena partograf hanya dimulai dari pembukaan 4 cm. Nah, di sini ada garis waspada dan garis bertindak. Di sini adalah tempat kita mengisi bayi pada saat setelah lahir. Jika pemeriksaan atau ibu datang masih fase laten, kita tunggu terlebih dahulu. Jangan mengisi partograf, tunggu dia sampai pembukaan 4 cm atau masa aktif. Jadi pada saat pemeriksaan VT kedua, Nyonya T dengan ukuran kehamilan 38 minggu adalah pembukaan 6 cm. Maka pembukaan 6 cm ini kita silang di sini, kemudian pengisian dimulai dari kotak yang bergaris 6 cm. Jika pengisian dimulai dari pembukaan 4 cm, maka kita mulai dari garis 4 cm. Jangan terbalik ya. Kemudian setelah itu, kita lihat penurunan kepalanya, yaitu 3/5. Nah, kemudian di garis itu pula kita kondisikan cairan ketubannya, apakah utuh, apakah penyusupan 0 atau tidak. Kemudian di atasnya di garis 6 cm juga kita isi berapa denyut jantung janin kali per menit. Nah, di sini 142 kali per menit, maka isi di antara garis ini. Setelah itu, ke bawah kita isi kontraksi setiap 10 menit sekali. Apakah 40 kali per menit setiap 10 menit? Apakah 20-40 kali per detik setiap 10 menit? Dan di sini apakah diberi oksitosin atau tidak? Jika tidak usah dituliskan. Nah, turun ke bawah kita isi tekanan darah. Misalnya, kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, maka kita lakukan panas seperti ini. Nah, turun ke bawah, kemudian bulat-bulat kecil ini adalah pemeriksaan lanjutan yang kita lakukan, yaitu jumlah nadi setiap 30 menit. Begitu selanjutnya sampai dengan pembukaan 10 cm. Untuk lembar kedua, yaitu catatan persalinan di mana kita merangkum seluruh pengisian partograf. Misalnya, tanggal 2 Januari 2021, nama bidan, penolong, dan di mana tempat persalinannya. Kemudian di kala 1, kita lihat partograf yang kita isi apakah melewati garis waspada atau tidak. Kemudian penata laksanaan yang kita lakukan dan hasilnya. Kemudian di kala 2, episiotomi itu diberikan atau tidak. Kemudian damping pada saat persalinan, adakah rawat janin atau tidak. Apakah ada dispepsia bau atau tidak. Masalah lain, penata laksanaan dan hasilnya. Kala ketiga atau keluarnya plasenta, yaitu berapa lama, apakah itu 10, 15, atau sampai 20 menit baru keluar, dan pemberian oksitosin dilakukan pada waktu 1 menit setelah persalinan atau waktu yang lainnya, apakah ada pemberian oksitosin ulang, apakah ada peradangan tali pusat, kemudian adakah meses fundus uteri, plasenta lahir lengkap atau tidak, plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit ada atau tidak, laserasi yang dilakukan, jika ada laserasi, peronium keberapa, derajat keberapa, kemudian antonio uteri, jumlah pendarahan, masalah lain, penata laksanaan, dan hasilnya. Kemudian di sini ada data bayi baru lahir seperti berat badan, panjang, jenis kelamin, penilaian bau bayi baru lahir, baik atau ada penyulit, kemudian isi semuanya apakah dalam keadaan normal atau ada hal yang bisa kita lakukan dalam penata laksanaan jika terjadi kegawat daruratan. Adakah cacat, adakah hipotermi dan lain sebagainya, dan pemberian ASI itu dilakukan pada pukul keberapa. Kemudian pemantauan kala 4 itu kita lakukan selama 2 jam postpartum. Nah, pemantauan persalinan kala 4 ini kita lakukan sebanyak 2 kali atau 2 jam. Setiap 1 jamnya atau pemeriksaan pertama itu setiap 15 menit sekali, dan pemeriksaan jam kedua itu setiap 30 menit sekali. Bisa kita lihat di sini jam 9.05 kita lakukan pemeriksaan pertama setelah dilakukan laserasi dan pembersihan ibu bersalin, maka jam 9.20 kita lakukan pemeriksaan lagi atau 15 menit setelah postpartum. Nah, kemudian pemeriksaan kedua itu adalah pemeriksaan setiap 30 menit sekali pada jam kedua, yaitu pada pukul 10.20, kemudian kita periksa lagi pada 10.50. Nah, di situ kita lihat tekanan
tekanan darahnya, nadinya, suhunya, tinggi fundus uterinya apakah baik atau tidak, kontraksi uterus baik atau tidak, kemudian kandung kemih dalam keadaan kosong atau tidak, kemudian pendarahan yang terjadi setelah postpartum, apakah ada kelainan atau masalah dalam skala 4 atau tidak, kemudian penata laksanaan yang kita lakukan jika ada kegawat daruratan, dan hasilnya